Hai semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di Sudut Misteri bareng aku Esta. Mari merapat. Waktu pas aku tinggal di Jakarta, aku tuh pernah sempet nanya ke teman-teman aku. Gue tuh mau nyari kosan nih, yang bagus di mana ya? Terus murah. Terus mereka pada ngejawab, Kalibata aja. Gue pikir beneran gitu mereka tuh ngasih referensi. Ternyata pas gue ngeliat lagi, mereka tuh lagi pada cekikikan jahat gitu. Terus ada dong teman aku yang baik hati gitu, dia ngasih tahu ya kalau ternyata stigma di apartemen Kalibata City itu adalah tempat prostitusi. Wah gila, shock dong aku sebagai anak kampung yang nggak tahu apa-apa kan. Tapi kan itu semua cuma stigma ya guys. Kalau misalnya mau kerja begituan mah juga di mana-mana mah ada. Nah, akhir-akhir ini nama apartemen Kalibata City itu naik lagi guys. Karena kasus mutilasi yang menghebohkan jagat media baik konvensional maupun sosial media. Dan ternyata pas aku baca-baca lagi beritanya, aku baru tahu guys, ternyata di apartemen Kalibata itu bukan pertama kali kasus mengerikan kayak gini terjadi. By the way, dari kalian ada nggak sih yang tinggal di apartemen Kalibata? Koreksi aku ya kalau misalkan aku salah. Tapi sebelum ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kamu. Juga jangan lupa follow aku di Instagram @estadila supaya kita bisa ngobrol-ngobrol nih tentang kasus-kasus atau cerita-cerita kriminal dan horor lainnya. Jadi apa aja sih kisah-kisah kelam yang terjadi di apartemen Kalibata City? Langsung aja ke ceritanya. Hampir semua perempuan di dunia ini pasti ngimpi buat nikah ya kan? Gak terkecuali Ashiwara Indasari Eka Putri, seorang gadis yang berusia 26 tahun yang menjadi seorang karyawati di salah satu bank di Jakarta. 1 minggu lagi, tepatnya di tanggal 29 September 2012, Eka, nama panggilan karyawan bank tadi, bakal melangsungkan akad nikah dengan pria pilihannya asal India yang bernama Mirza Nuruzaman. Tapi hal itu nggak akan pernah bisa terjadi guys, karena pada tanggal 22 September 2012, Eka ditemukan tidak bernyawa lagi di apartemen Kalibata City, Blok Borneo, lantai 16, kamar nomor 16 CG. Unit apartemen tersebut adalah unit yang disewa untuk Mirza tinggal selama sebulan ke depan. Karena seperti yang aku kasih tahu tadi kan, Mirza ini adalah warga negara India. Jadi dia itu datang ke Indonesia untuk mempersiapkan pernikahannya yang tinggal 1 minggu lagi itu guys. Nah, jenazahnya Eka ini ditemukan sudah bersimbah darah dengan luka sayatan di bagian lehernya dan luka bekas pisau di kedua lengannya. Diduga Eka ini sempat melakukan perlawanan sebelum pembunuhan itu terjadi. Lalu, di manakah Mirza berada? Mirza ditemukan sudah meninggal juga setelah menabrakkan diri ke komuter lain jurusan Jakarta-Bogor di perlintasan rel kereta di daerah Kalibata di tanggal yang sama pada jam 8 malam. Pasti kalian pada ngerasakan tragis banget nih kisah cintanya Eka dan Mirza ini. Menurut teman sekantornya Eka, mereka menduga perkenalan Eka dan Mirza ini terjadi di 2011 lewat sosial media. Kenapa cuma dugaan? Karena Eka ini emang jarang tuh cerita ke teman-temannya seputar hubungan asmaranya. Dia itu juga dikenal sebagai sosok yang pendiam. Jadi nggak ada yang tahu pasti tuh soal hubungan mereka berdua. Bahkan nih beberapa temannya Eka itu mengaku kalau mereka tahu hubungan Eka pas Eka itu udah nyebar undangan pernikahannya. Teman-teman sekantornya Eka ini cuma pernah ngelihat Mirza 1 kali, dan itu di tanggal yang sama dengan penemuan mayatnya Eka, yaitu tanggal 22 September 2012 pada saat hari masih sore. Saat itu untuk pertama kalinya teman-teman Eka ini ngelihat Eka itu dijemput sama orang lain, karena biasanya Eka itu dijemput sama ayahnya. Kalaupun gak sama ayahnya, dia itu biasanya naik transportasi umum kayak ojek online atau Transjakarta. Pada saat itu ternyata Eka sempat ngenalin Mirza ke beberapa temennya yang ada di sana, tapi mereka itu nggak sempat ngobrol lama karena Eka dan Mirza ini langsung cabut buat pulang. Nah, pada bulan November 2011, Mirza ini udah datang ke Indonesia dan melamar Eka. Meskipun waktu itu Mirza datang sendiri tanpa membawa keluarganya, tapi orang tua Eka mengembalikan jawaban lamarannya kepada Eka. Lantaran mereka ini ngelihat sosok Mirza itu terlihat seperti pria muslim yang baik. Karena jawaban lamarannya itu diserahkan ke Eka, tentu aja dong Eka nih langsung terima, karena kan mereka juga sebelumnya udah deket kan.
Setelah itu, di bulan September 2011, Mirza datang lagi tuh ke Indonesia untuk mempersiapkan pernikahannya dan juga menikah dengan calon yang sudah ia lamar tadi. Mereka berdua kemudian mendaftarkan jadwal pernikahan mereka ke KUA Durensawit pada tanggal 5 September 2012. Mirza juga langsung sibuk tuh buat ngurusin berkas persyaratan-persyaratan untuk pernikahannya. Karena kan setahu aku kalau orang asing mau nikah sama orang kita itu kan bakal banyak banget tuh persyaratannya. Sementara di rumah keluarga Eka di Pondok Kelapa, para keluarga Eka dari Makassar udah pada mulai datang. Bahkan nih orang tua Eka juga sengaja menyewa rumah satu lagi buat tempat tinggalnya keluarga-keluarga yang udah datang dari jauh tadi. Undangan akad dan resepsi juga udah pada disebar tuh guys. Karena kan pernikahan mereka ini emang udah tinggal menghitung hari lagi yang bakal dilaksanakan tanggal 29 September 2012 yang berlokasi di Masjid Baitus Salam di Pondok Kelapa. Pagi hari di tanggal 22 September 2012, Eka berangkat kerja di hari weekend karena katanya waktu itu dia emang lagi dapat lembur. Ayah Eka juga masih sempat tuh nelfon si Eka ini di jam 2 siang dan masih diangkat sama Ekanya. Sementara di tanggal yang sama, Mirza sempat terlihat oleh pengurus Masjid Baitus Salam. Mirza datang ke lokasi pernikahannya itu untuk mengambil paspor karena sejak kedatangannya paspor itu emang dipegang sama pengurus masjid buat mengurus dokumen pernikahannya. Setelah mengambil paspornya, Mirza juga sempat melakukan sholat asar. Terus dia berkeliling masjid buat ngeliat dan ngecek-ngecek lokasi tempat dia bakal ngelangsungin akad nikah. Menurut pengurus masjid nggak ada yang aneh dengan Mirza pada saat itu, tapi pengurus masjid ini sempat mikir, biasanya si Mirza itu datang bareng Eka, tapi saat itu kenapa ya dia tuh sendirian? Pada malam yang sama, beberapa jam setelah Mirza datang ke masjid, jenazah Eka pun ditemukan. Hal itu diketahui karena sebelum Mirza ini menabrakkan diri ke KRL, ternyata dia itu sempat nelpon ayahnya Eka guys. Dia bilang kalau dia udah ngebunuh Eka dan dia sekarang lagi ada di rel kereta. Ngedengar perkataan kayak gitu dari mulut calon menantunya sendiri, ayah si Eka ini langsung panik dong. Ayah Eka sempet nyecer tuh perkataan dari calon menantunya itu, tapi teleponnya udah keburu dimatiin sama Mirza. Terus pas coba buat ditelepon lagi, ternyata handphonenya Mirza ini udah mati. Ayahnya Eka juga coba buat telepon Eka, tapi handphonenya nggak diangkat-angkat. Akhirnya orang tua Eka langsung tuh berangkat dari Pondok Kelapa ke apartemen Kalibata. Pas nyampe, mereka langsung ke pihak keamanan dan meminta izin untuk ngeliat kamar yang disewakan untuk Mirza itu. Mereka juga cerita ke pihak keamanan tentang telepon seram dari Mirza. Tapi pas mereka nyampe ke unit tersebut, ternyata pintunya terkunci guys. Dan ternyata pihak keamanan juga nggak punya kunci cadangannya. Di saat bersamaan, sejumlah satpam datang dan ngasih tahu ke orang tua Eka kalau ada seorang pria yang meninggal ditabrak kereta nggak jauh dari sana. Ayah Eka langsung kaget dong dan keingat perkataan Mirza yang bilang kalau dia lagi ada di rel kereta. Ayahnya Eka minta dianterin ke sana buat mastiin siapa pria yang melakukan bunuh diri di rel kereta tersebut. Dan bener aja kalau ternyata pria itu adalah Mirza. Setelah ayahnya Eka ini ngeliat paspornya Mirza berada di TKP itu. Ngeliat kejadian itu, orang tuanya Eka makin deg-degan sama kondisi putrinya. Mereka langsung kembali ke apartemen Kalibata City bersama satpam dan polisi yang sudah dipanggil atas pelaporan dugaan pembunuhan sesuai pengakuan Mirza sebelum dia melakukan bunuh diri. Setelah pintu kamar berhasil dibuka, bener aja dong, sosok Eka tergeletak di atas tempat tidur dengan luka sayatan menganga di lehernya dan darah yang udah berserakan di mana-mana. Sayangnya sampai saat ini nggak diketahui pasti motif kenapa Mirza tega melakukan pembunuhan kepada Eka. Karena ya mau gimana, orang yang terakhir sama Eka juga udah meninggal kan. Spekulasi pun bermunculan. Ada yang bilang kalau kemungkinan Mirza ditolak oleh Eka untuk melakukan hubungan intim sebelum tanggal pernikahan mereka. Ada lagi yang bilang kalau mereka ini mengalami sindrom Romeo Juliet, yaitu ketika pasangan yang ingin menikah tiba-tiba mengalami ketidakcocokan dekat pada hari pernikahan
pernikahannya. Nah, dari ketidakcocokan ini bisa aja menimbulkan konflik yang berat. Tapi emang kan katanya kalau mau nikah itu cobaannya ada aja. Jadi buat kalian yang lagi mau nikah nih, sabar-sabar ya buat ngadepin semua cobaan. Jangan sampai gara-gara berselisih paham jadi kebawa emosi. Bukan cuma nggak jadi nikah, bisa-bisa kalian nggak napas lagi. Astagfirullah. Lagi-lagi di bulan September. Tapi kali ini 1 tahun setelah pembunuhan Eka terjadi, yaitu di tanggal 30 September 2013. Seorang perempuan ditemukan tidak berdaya di kamarnya di unit 09AT di Tower Ebony, apartemen Kalibata City. Perempuan itu diketahui bernama Holly Angela yang ternyata merupakan istri siri dari, yaitu Auditor Badan Pengawas Keuangan Gatot Supiartono. Pada tanggal 30 September 2013, Holly baru saja pulang dari rumah orang tua angkatnya di Cibubur. Kira-kira pukul setengah 10 malam, Holly ini nyampe tuh ke lobi apartemen. Dan seperti biasanya, dia nelpon ibu angkatnya buat ngasih tahu kalau dia udah nyampe di apartemen. Pas dia masuk ke dalam unitnya, tiba-tiba dia dibekap sama sapu tangan yang udah diberi bius oleh beberapa orang pria yang ternyata udah ada di dalam unit apartemennya dia. Dan pada saat itu Holly masih tersambung via telepon oleh ibunya, yang otomatis ngebuat ibunya ini ngedengar teriakan minta tolong dari Holly. Ibunya langsung tuh nelfon pihak keamanan apartemen dan temannya Holly untuk mencari bantuan. Setelah beberapa pria itu membekap Holly dengan sapu tangan yang udah diberikan bius, ternyata Holly ini masih belum pingsan juga guys. Akhirnya dia dihantam dengan sebuah besi sepanjang 50 cm di kepalanya, dan udah itu mereka menganiaya Holly hingga Holly tidak berdaya. Kaki dan tangannya Holly juga diikat dengan kabel charger. Nah, karena sebelumnya ibunya Holly ini udah nelfon pihak security apartemen datang dong ngegedor-gedor pintu kamarnya Holly. Mendengar pintu digedor-gedor dari luar, para pelaku langsung panik dan berusaha kabur dengan melewati balkon ke kamar 09AS tepat di sebelah kamarnya Holly. Tapi pas mau kabur, tiba-tiba salah satu pelaku jatuh ke lantai dasar dan meninggal dunia. Sementara pelaku lain melanjutkan pelariannya dan berhasil kabur. Nah, pria yang jatuh tadi sempet gak dikenalin tuh identitasnya karena dia gak bawa kartu identitas apapun. Meski begitu, akhirnya dia ditetapkan sebagai tersangka. Setelah security dan kerabat Holly berhasil ngedobrak kamarnya Holly Angela langsung dibawa ke rumah sakit Riyadipa. Tapi Holly menghembuskan nafas terakhirnya saat perjalanan menuju rumah sakit. Polisi akhirnya melakukan investigasi dan menanyakan tentang pria tanpa identitas itu ke keluarganya Holly. Tapi keluarga Holly mengaku nggak kenal sama pria itu. Sementara di TKP, polisi menemukan fotonya Holly dan Gatot Supiartono. Setelah polisi menanyakan tentang hubungan Holly dan Gatot ke ibu angkatnya Holly, ibunya Holly bilang kalau Gatot ini adalah suami dari Holly. Padahal Gatot sendiri udah memiliki istri pada saat itu guys. Jadi ternyata Holly Angela ini emang istri sirinya Gatot. Nah, pada saat itu entah ini kebetulan apa gimana, ternyata Gatot lagi ada di Australia. Jadi dia nggak bisa memenuhi panggilan kepolisian. Beberapa waktu kemudian tiba-tiba keluarga pria yang terjatuh tadi datang ke kantor polisi dan mengaku sebagai keluarganya dan ngasih tahu identitas pria itu. Singkat cerita, diketahuilah kalau nama pria itu adalah El Rizky. Setelah keluarga El Rizky ini diinterogasi, akhirnya muncullah dua nama yang diduga turut serta dalam pembunuhan itu, yaitu Surya Hakim dan Abdul Latif. Polisi kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap kedua orang itu. Dan benar aja mereka ada di balik kasus ini setelah terlihat di CCTV apartemen Kalibata pada malam kejadian kalau mereka ini lagi pada mondar-mandir di sana.
Setelah diinterogasi, kedua orang ini mengaku kalau mereka berkaitan dengan kasus kematian Holly Angela. Bahkan masih ada 2 lagi pelaku yang bernama Rusky dan Pago yang akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Nggak sampai situ guys, ternyata Surya Hakim ini mengaku kalau dia adalah supir dari Gatot, yaitu suaminya Holly sendiri. Nah, pihak polisi makin curiga dong. Akhirnya, Surya Hakim mengakui kalau mereka semua adalah orang suruhannya Gatot yang memang disuruh untuk menghabisi nyawanya Holly Angela. Menurut kesaksian para pelaku, ternyata mereka ini memang sudah mengintai Holly Angela dari 2 bulan sebelumnya. Bahkan ya, mereka itu menyewa 1 unit apartemen di lantai yang sama dengan Holly untuk mengintai Holly. Pembunuhan ini sebenarnya udah direncanakan rapi banget. Rencananya mereka ini bakal pura-pura menjadi sekumpulan anak band dengan membawa hardcase yang berisi gitar yang sebenarnya nanti digunakan untuk menyimpan mayatnya Holly. Dan setelah Holly berhasil terbunuh, mayatnya bakal dibuang ke laut di daerah Banten guys. Bahkan ya, mereka itu sering latihan naik turun apartemen sambil ngebawa hardcase biar mereka itu nggak kelihatan mencurigakan. Dan kenapa mereka bisa dengan mudahnya masuk ke dalam apartemennya Holly? Karena mereka udah dapat kuncinya dari Gatot. Jadi emang udah bener-bener direncanain dengan mateng aksi mereka ini guys. Tapi ternyata aksi mereka gagal karena pada saat Holly masuk kamar, dia lagi nelpon ibu angkatnya. Setelah Gatot pulang, polisi langsung menginterogasi Gatot selama 12 jam. Setelah beberapa lama menjalani interogasi, ternyata Gatot ini sempet nggak ngaku menjadi dalang pembunuhannya Holly Angela. Ya ibarat pepatah kan, mana ada sih maling yang mau ngaku. Nah, akhirnya Gatot ngaku juga dan dia akhirnya divonis 9 tahun penjara dan dibebas tugaskan dari pekerjaannya dan jabatannya di BPK. Dan motif pembunuhannya sendiri adalah dikarenakan Gatot yang tertekan karena sifatnya Holly Angela yang kebanyakan minta. Mulai dari apartemen, mobil, dan harta benda lainnya itu semua diturutin sama Gatot. Sampai akhirnya nih, terlontarlah satu permintaan yang kayaknya nggak bisa ditolerir lagi, yaitu Holly Angela meminta Gatot untuk menceraikan istri pertamanya. Karena itulah akhirnya Gatot merencanakan pembunuhan kepada istri sirinya itu guys. Pesan moral yang kita ambil dari cerita ini, jadi buat kalian para cowok-cowok mending gak usah sok-sokan buat punya istri banyak, karena 1 istri aja lu pada udah semaput kan. Ini mau banyak pula, gaya kali kau. Selain kasus pembunuhan, ternyata di apartemen Kalibata City itu juga pernah menjadi lokasi untuk melakukan bunuh diri guys. Tepatnya di tahun 2018 dan di tahun 2020. Jadi baru banget terjadi juga berarti guys. Pada hari Senin tanggal 23 April 2018, seorang perempuan bernama Ana Yulisanti atau yang lebih dikenal dengan Gaby terjun dari lantai 8 Tower Damar apartemen Kalibata City. Gaby ini diketahui bekerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke. Menurut kepolisian, Gaby ini nekat melakukan bunuh diri karena terbakar api cemburu guys. Aduh, kasihan banget nih si Cinta nih, disalah-salahin mulu. Pada malam kejadian, Gaby ini lagi ngumpul di ruang tamu apartemennya bareng pacarnya yang bernama Ramdhani dan juga temennya yang berinisial CC. Oke guys, mau minta maaf dulu, ini di luar lagi hujan gede banget dan semoga suaranya nggak terlalu berpengaruh ya, karena aku agak mencoba untuk teriak-teriak sedikit ya daripada biasanya. Lanjut. Nah, balik lagi ke ceritanya Gaby. Pas mereka lagi asik-asik nih ngobrol-ngobrol di apartemennya, tiba-tiba seperti biasa ya, yang namanya cewek tuh kepo aja urusan handphonenya pacar. Si Gaby ini minjem tuh handphonenya si Ramdhani. Terus dia ngecek-ngecek tuh handphonenya Ramdhani. Terus dia ngebuka Instagramnya Ramdhani. Dan ternyata Ramdhani ini
nge-like fotonya Cece yang mana adalah temannya dia yang juga lagi ngumpul di sana. Si Gaby langsung marah tuh dan dia langsung masuk ke dalam kamarnya. Ngelihat pacarnya yang kok tiba-tiba jadi aneh gitu. Akhirnya si Ramdhani ini masuk ke dalam kamarnya Gaby dan dia ngeliat kalau Gaby itu lagi berusaha nyilet tangannya pakai pecahan kaca. Ramdhani kaget dong ngelihatnya, langsunglah dia berusaha buat nahan dan ngamanin pecahan kaca yang dipegang sama Gaby itu gitu. Terus dia berusaha juga buat nenangin Gaby, terus dia ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi. Nah, pas sudah si Ramdhani ini ngejelasin dan ngenanangin si Gaby tuh akhirnya menunjukkanlah tanda-tanda kalau dia udah tenang. Terus si Ramdhani ini permisi sebentar tuh buat ke kamar mandi. Pas di dalam kamar mandi, si Ramdhani ini ngedenger Gaby lagi teriak. Dan ternyata Gaby itu udah ada di pinggir balkon kamarnya dan langsung loncat kemudian mendarat di parkiran motor, guys. Gaby langsung dibawa ke rumah sakit tapi dia tewas di dalam perjalanan. Menurut kepolisian, sepertinya Gaby itu memiliki riwayat depresi karena latar belakang keluarganya. Walaupun ya nggak dijelasin latar belakang keluarganya Gaby itu kayak gimana. Tapi kabarnya Gaby itu udah pernah melakukan percobaan bunuh diri 1 tahun sebelumnya tapi gagal. Kasus bunuh diri yang kedua ini bener-bener masih baru. Dan kayaknya kita semua lagi ngerasain apa yang dirasakan korban bunuh diri ini, guys. Kita tahu ya, Indonesia sekarang ini lagi kacau-kacau banget gara-gara pandemi COVID-19. Semuanya tuh jadi kena dampak banget, guys. Ada yang kehilangan pekerjaannya, ada yang rencana liburan dan hajatannya jadi pada rusak, ada juga yang bahkan kehilangan keluarganya. Bahkan nih, ada yang bilang gara-gara kita mesti di karantina begini, bukannya positif corona, malah positif depresi. Tapi guys, kayaknya ada benernya kata-kata itu setelah melihat kasus satu ini. Di tanggal 9 Agustus 2020 lalu, seorang pria warga negara Bangladesh tewas setelah loncat dari lantai 15 Tower Ebony apartemen Kalibata City. Pria yang diketahui bernama Nazrul Islam itu diduga mengalami depresi karena nggak bisa pulang ke negaranya gara-gara pandemi COVID-19 ini, guys. Tapi sampai sekarang belum ada keterangan resmi dari kepolisian dan pengelola gedung apartemen terkait kejadian ini. Sedih banget gak sih, guys? Ternyata pandemi corona ini bukan cuma ngasih penyakit yang bisa menyebabkan kematian, tapi bisa ngasih penyakit stres, frustasi, bahkan depresi ke orang-orang yang kena dampak di luar penyakit coronanya. Semoga kita bisa segera melewati pandemi ini dan bisa hidup normal kayak dulu lagi ya, guys. Seperti di awal video tadi, aku sempat bilang kan kalau stigma apartemen ini adalah tempat prostitusi. Tanpa ada kejadian nyata, tentu aja dong nggak mungkin stigma ini bisa ada. Beberapa kali bisnis prostitusi memang sering sekali terciduk oleh pihak kepolisian. Seperti pada tahun 2015. Para PSK di kasus ini itu berumur kisaran dari 20 tahun hingga 14 tahun. Jadi masih pada muda banget, guys. Sekali berkencan, para tamu ini dikenakan tarif 600 sampai 800 ribu. Tapi para PSK-PSK-nya ini cuma dibayar 150 ribu doang. Sementara sisanya ya buat mucikari-mucikarinya. Kejem banget kan? Pokoknya masih banyak banget kasus-kasus prostitusi lainnya yang terjadi di Kalibata City. Kalau aku jembrengin semua lah, bisa kelar besok nih videonya. Nah, yang paling terbaru, di akhir Januari 2020, bisnis prostitusi kembali terkuak yang melibatkan anak di bawah umur. Kronologi terungkapnya praktik prostitusi kali ini karena adanya laporan dari salah satu orang tua korban yang bakal kita sebut sebagai inisialnya SA. Setelah itu akhirnya polisi melakukan pencarian SA dan menemukan SA di unit Tower Jasmine, lantai 10 apartemen Kalibata City. Bukan cuma SA yang ada di sana, tetapi ada 3 perempuan lain yang tentunya masih di bawah umur, yaitu AS, NA, dan JO.
Tapi untungnya pada saat itu SA belum sempat dijual. Menurut kepolisian, mereka ini ternyata disekap di sana dan dijual lewat aplikasi micet, guys. Polisi berhasil mengamankan 6 pelaku yang diduga menjadi dalang dari bisnis prostitusi kali ini, dan mereka juga memiliki tugas yang berbeda-beda. Tapi yang harus kalian tahu ya, ternyata AS dan NA, dua anak di bawah umur tadi, adalah salah 2 dari 6 pelaku yang diamankan polisi setelah mendengar pengakuan dari salah satu korban, yaitu JO. JO mengaku mengalami penyiksaan selama di sana dengan cara disundut rokok, ditampar, ditonjok, dan digigit dengan posisi tangannya yang terikat. Dia juga dicekoki minuman keras hingga tidak sadarkan diri. Setelah itu dia direkam dalam keadaan tanpa busana. Menurut JO, selama dia disekap, ternyata AS ini memiliki peran untuk mencekoki dia minuman-minuman keras. Sementara NA berperan melakukan penganiayaan kepada JO. Tapi NA dan AS ini juga ditetapkan sebagai korban karena mereka ternyata juga dijual oleh 4 pelaku lainnya dan dipaksa melayani 4 pria hidung belang seharinya, guys. Bahkan salah satu pelaku merupakan pacarnya dari si AS. Sakit jiwa nggak sih, bukan yang ngelindungin pacarnya coba. JO bercerita kalau dia itu bisa terjebak di sana karena pada saat itu dia itu lagi putus sekolah. Terus dia ketemu nih sama temennya yang ternyata adalah salah satu dari pelaku. Cuma di artikel nggak dijelaskan tuh siapa temennya si JO ini. Setelah itu JO curhat dong ke temennya ini tentang keadaan ekonominya. Akhirnya temennya itu nawarin JO untuk kerja dan ikut bareng dia. JO udah seneng banget tuh, akhirnya bisa ngebantu perekonomian keluarganya. Tapi ternyata dia justru dibawa ke apartemen Kalibata dan disekap di sana, guys. Sementara SA, dia ini sempat kenalan dengan salah satu pelaku di medsos. Setelah itu si SA ini diajakin tuh buat tahun baruan di Anyer. Tapi bukan dibawa ke Anyer, dia malah dibawa ke apartemen Kalibata dan disekap di sana juga, guys. AS, NA, dan 2 pelaku lainnya yang masih di bawah umur ditahan di ruang tahanan Kementerian Sosial, sementara 2 pelaku dewasa ditahan di Polres Jakarta Selatan. Gila sih, segini banget orang-orang tuh buat nyari duit. Nah, ini berita yang lagi viral-viralnya dan terjadi lagi di bulan September. Gak ngerti sih ada apa sama bulan September di apartemen ini. Di September 2020 ditemukan sesosok mayat yang sudah termutilasi di salah satu unit di Tower Ebony lantai 16 apartemen Kalibata City. Mayat itu ternyata adalah Rinaldi Harley Wismanu, seorang manajer HRD di sebuah perusahaan swasta. Di usianya Rinaldi yang tergolong masih muda, dia ini sebenarnya cukup sukses, guys, dalam karirnya. Di dalam bidang pendidikan pun dia ini cukup pintar karena lulusan S1 UGM dan lulusan S2 di Jepang. Setelah lulus kuliah, dia balik lagi ke Indonesia, terus menetap di Jakarta sendiri dan menjadi tulang punggung untuk keluarganya yang tinggal di Yogyakarta. Kabar terbaru yang beredar tentang Rinaldi ini, katanya dia itu udah menikah dengan seorang pramugari dari Jepang. Tapi menurut keluarganya, hubungan mereka itu rada renggang gitu dan gak jelas juga permasalahannya apa. Asumsiku mungkin karena mereka ini kan harus LDRan, si Rinaldinya ada di Jakarta, terus istrinya ada di Jepang, dan dia juga harus terbang kemana-mana kan karena pekerjaannya yang sebagai pramugari. Di Jakarta, Rinaldi ini kemudian berkenalan dengan seorang perempuan melalui Tinder yang bernama Leili. Kemudian mereka menjalin hubungan. Leili ini juga adalah lulusan dari Universitas Indonesia. Jadi, kalau dipikir-pikir kayaknya si Leili ini pinter kan, makanya mungkin jadinya nyambung tuh sama Mas Rinaldi yang emang juga punya pendidikan yang bagus gitu. Meskipun latar belakang pendidikannya Leili ini emang bagus, tapi ternyata dia itu punya track record percintaan yang kurang baik, guys. Pada Oktober 2019, dia ini pernah dituduh sebagai pelakor sama seorang perempuan pemilik akun di Twitter
yang mengaku sebagai korban dari Leily yang rumah tangganya dihancurkan. Perempuan yang menyebarkan fotonya Leily ini menyebut nama Fajri yang diakuinya sebagai suaminya. Yang mesti kalian tahu adalah orang yang bersama Leily pada saat membunuh Rinaldi itu bernama Fajri. Kabarnya juga Leily dan Fajri itu udah lama tinggal bersama tapi tidak dalam status pernikahan. Jadi kumpul kebo gitu guys. Terus ternyata Fajri ini tahu kalau Leily itu punya hubungan sama Rinaldi. Bahkan katanya mereka berdua ini emang bareng-bareng nyari mangsa di Tinder. Mangsa yang dimaksud itu adalah Leily ini bakal ngedeketin cowok yang kelihatannya sukses terus bakal nguras hartanya doang. Setelah Leily berhasil deket dengan Rinaldi, akhirnya Leily dan Fajri ini merencanakan untuk melakukan perampokan dan juga pembunuhan guys. Di tanggal 9 September 2020, Rinaldi dan Leily bertemu di sebuah kedai kopi di daerah Juanda, Jakarta Pusat. Setelah ketemu, terus ngobrol-ngobrol, dari sana mereka menuju ke apartemen Pasar Baru Mansion. Setelah itu mereka masuk tuh ke dalam unit apartemen yang udah mereka sewa. Tapi ternyata di dalam unit itu udah ada Fajri yang lagi ngumpet di dalam kamar mandi sambil ngebawa batu bata dan gunting. Dan ternyata kamarnya itu juga udah disewa dari tanggal 7 September sampai 12 September. Terus Leily dan Mas Rinaldi ini melakukan hubungan badan. Nah, pas mereka lagi begituan, keluarlah Fajri dari dalam kamar mandi dan langsung mukul Rinaldi pakai batu bata. Di sini skenarionya itu, Fajri itu mergokin Rinaldi lagi tidur sama Leily dan si Fajri mengaku kalau dia itu adalah suaminya Leily. Skenario mergokin itu berlanjut menjadi pemerasan dan penganiayaan. Fajri melakukan pemukulan dan penusukan kepada Rinaldi. Sementara Leily memaksa Rinaldi ini untuk memberikan password handphonenya pada saat si Rinaldi ini masih dianiaya sama Fajri. Mungkin saking udah nggak bisa ngelawan ya, karena kan kejadian itu pas Mas Rinaldi ini juga lagi nggak fokus, terus dianya juga nggak megang senjata apa-apa. Akhirnya Rinaldi ngasih password handphonenya ke Leily, tapi karena pukulan dan tusukan yang bertubi-tubi diterima sama Rinaldi, akhirnya Rinaldi mengebuskan nafas terakhirnya. Setelah itu mereka langsung ngeganti spray yang udah berlumuran darah sama spray baru. Terus mereka juga ngecat dinding yang kena cipratan darah sama cat yang baru. Jadi mereka itu emang udah seniat itu mau ngelakuin perampokan dan pembunuhannya. Abis itu mereka ninggalin mayatnya Mas Rinaldi itu di dalam kamar mandi apartemen Pasar Baru Mansion tadi selama 3 hari. Terus mereka keluar dan nguras seluruh uang yang ada di rekeningnya Rinaldi yang kira-kira itu totalnya 97 juta rupiah. Mereka mengambil uangnya di mesin ATM di kawasan Tanjung Barat setelah mendapatkan PIN ATM dari handphonenya Rinaldi. Setelah itu mereka membeli gergaji dan pisau daging di pasar Minggu yang akan mereka gunakan untuk memutilasi Rinaldi. Terus mereka beli emas dan sepeda motor di daerah Kramat Jati. Pada tanggal 12 September dini hari mereka balik lagi tuh ke apartemen Pasar Baru Mansion. Nah kayaknya mereka itu nambah 1 hari lagi guys, karena menurut pengakuan mereka waktu untuk melakukan mutilasinya itu butuh 2 hari. Jadi dari tanggal 12 sampai tanggal 13 September. Dan mereka ini bahkan sempet tidur dengan tubuhnya Mas Rinaldi yang udah termutilasi beberapa bagian dengan alasan mereka itu capek setelah melakukan mutilasi di tanggal 12. Terus mereka pengen istirahat dulu dan lanjutin besok. Terus ya mereka itu belajar tutorialnya itu dari internet. Nah ini nih nggak ngerti, emang ada ya tutorial mutilasi di internet? Setelah memutilasi tubuh Rinaldi menjadi 11 bagian, tubuh itu kemudian dimasukkan ke dalam 1 ransel dan 2 koper. Terus mereka ini naburin bubuk kopi dan naro pengharum ruangan di koper dan ransel supaya nutupin baunya. Nah baru deh mereka berdua bawa koper dan ransel itu ke apartemen Kalibata City yang udah mereka sewa, tepatnya di Tower Ebony lantai 16A di kamar nomor E. Abis itu mereka ninggalin koper dan ransel itu di sana dan mereka pergi lagi tuh buat nyari kontrakan. Ternyata mereka itu berniat untuk ngubur koper dan ransel itu di rumah kontrakan. Mayat Rinaldi kemudian ditemukan pada tanggal 16 September 2020.
Setelah ada laporan dari para penghuni lantai 16 kepada pengelola gedung yang merasa terganggu karena tiba-tiba ada bau busuk yang menyebar di lantai mereka. Ya logika aja ya, dia kan udah meninggal dari tanggal 9 September. Dan itu udah tanggal 16 September, jadi udah seminggu yang lalu. Mau ditutupin pakai bubuk kopi juga udah nggak akan bisa karena bau jenazahnya itu udah menyebar di lorong apartemen. Setelah itu, pengelola gedung melakukan pemeriksaan ke dalam kamar itu dan ditemukanlah sesosok mayat yang sudah dalam kondisi termutilasi di dalam koper dan juga ransel. Langsung deh pada heboh dong, itu satu apartemen, dan langsung manggil pihak polisi. Kepolisian pun datang dan diketahui kalau Leili dan Fajri lah yang membawa koper dan ransel itu dan juga menyewa di unit tersebut setelah mengecek CCTV di apartemen. Leili dan Fajri berhasil ditangkap di rumah kontrakan mereka di daerah Depok setelah sempat berusaha untuk kabur namun gagal. Mereka ini baru aja ngontrak di sana 1 hari sebelum penangkapan mereka, yaitu tanggal 15 September 2020. Di belakang rumah tersebut ternyata udah ada lubang yang sudah digali dan tentu aja itu tuh bakal tempat nguburin mayatnya Mas Rinaldi. Menurut pengakuan mereka nih, seharusnya koper dan ransel itu bakal mereka ambil tanggal 17 September 2020 dan bakal mereka kubur di tanggal 17 September itu. Jadi emang udah tinggal dikubur doang guys, tapi takdir berkata lain ya. Aksi mereka yang udah rapih banget itu gagal karena penemuan koper dan juga ransel yang berisikan tubuhnya Mas Rinaldi tepat sehari sebelum penguburan dilakukan. Nah, sebelumnya guys, ternyata kepolisian ini juga udah menerima laporan kehilangan dari keluarganya Mas Rinaldi. Karena katanya tiba-tiba Rinaldi ini udah nggak bisa dihubungi dari tanggal 9 September 2020. Untuk vonis yang dijatuhkan untuk kedua pelaku ini masih dalam proses ya guys. Itu tadi beberapa rentetan kisah kelam yang terjadi di apartemen Kalibata City. Sebenarnya masih ada kasus-kasus lain seperti kasus narkoba, terus juga ada kasus penangkapan WNA ilegal yang tinggal di sana, terus juga ada kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh warga negara asing. Tapi untuk kasus-kasus itu kalian bisa baca sendiri artikelnya, karena kasus-kasus tadi itu udah nyangkut ke negara-negara guys. Apalagi kasus narkoba, aduh pusing gua nggak kelar-kelar narkoba di Indonesia. By the way guys, nggak ngerti nih kenapa bikin video ini banyak banget cobaannya. Ya Allah, tadi tuh hujan tiba-tiba turun, terus lama banget berhentinya, deras banget lagi, terus tiba-tiba mati lampu, abis itu tiba-tiba backdrop di belakang copot, aku nggak nyadar. Ya Allah. Tapi ternyata selesai juga aku membawakan video rentetan kisah kelamnya apartemen Kalibata City ini guys. Oke guys, kalau ada kisah-kisah seputar kasus kriminal atau cerita-cerita horor dan misteri, silakan request di kolom komentar atau DM aku di Instagram @esadila, hanya 2. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu supaya kamu bisa membantu aku untuk membangun channel ini. Juga jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Aku Esadila Ramadhani. Bye-bye.